Mystery Seekers. Ini adalah episode epik hasil investigasi kami di salah satu lokasi terangker di Indonesia. Lokasi ini adalah kiblat dari setiap pemburu hantu, horor entusias, penikmat misteri, dan setiap praktisi supranatural. Dengarkan suara-suara alam yang dinyanyikan oleh 23 tahun terjaganya kegelapan dan kelamnya aura mistis di sini. Gak apa-apa ya sayang, kalau kalian sakit, nanti semua sakit itu akan berakhir. Ini adalah impian yang menjadi nyata. Akhirnya kami sampai dan berhasil melakukan pembuktian terkait mitos dan reputasi menyeramkan yang disematkan kepada tempat ini. Kami ada di sebuah lokasi paling disegani setiap perbincangan, tempat yang dihormati ghost hunter dalam dan luar negeri, suatu tempat di Pulau Dewata, habitat para naga legendaris. Ular kecil, di sini ular besar, dan di sini ular kecil lagi. Gue penasaran. Semakin naik ke atas memang semakin merinding. Wow. Mystery Seekers hanya di Kabar Misteri. Mystery Seekers, Hotel Pi Bedugul, Bali. Mystery Seekers, sebuah komplek bangunan bernuansa putih dipeluk aura kehitaman khas lampaunya masa hingga saat ini masih berdiri tegak. Hotel Pondok Indah Bedugul, Bali. Sebuah hotel yang dulunya dibangun oleh salah satu naga Nusantara di tahun 1997 silam yang hingga kini tak terselesaikan. Hotel yang sejatinya indah dan berlevel bintang 5 ini terletak di batunya Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan memakan 5 hektar luas lahan lembah Batu Riti nan indah. Masih kokoh berdiri setelah 23 tahun terabaikan. Saat episode ini ditayangkan, bangunan Pi Bedugul Bali seperti ingin menyampaikan pesan bahwa ia memang dibangun hanya untuk menjadi istana para lelembut lembah Batu Riti. Gini, kalau untuk sesuatu yang mau mereka sampaikan itu pasti jelas. Mereka tidak suka sama keadaan yang sekarang di dunia ini. Di situ adalah kerajaan. Jadi kalau misalnya kalian atau orang yang punya sixth sense juga melihat itu adalah gate heaven atau nirwana. Ya, jadi itu adalah sebuah ilusi sebenarnya. Nirwana adalah ilusi, itu yang mereka mau sampaikan. Omega adalah alpha, alpha adalah omega, itu adalah pesan-pesan dari mereka. Kalian cari tahu sendiri nanti. Keberadaan berita-berita dan kisah-kisah mistis yang lantas mempopulerkan hotel dengan arsitektur bergaya hayangan ini menarik perhatian semua para pencari misteri. Tak terkecuali kami, tim Kabar Misteri. Pertama, pas masuk ke dalam, di lobi ada yang nyambut, ya itu bapak-bapak. Terus kedua, di dekat tangga itu ada makhluk, mungkin kalau aku bisa jelaskan itu adalah makhluk seperti Dajjal.
karena setengah badan itu adalah manusia, setengahnya lagi adalah seperti burung Garuda. I don't know apa itu kategorinya, tapi cukup besar kekuatannya. Cuma mereka baik semua. Terus ada 5 keluarga, terus ada 1 perempuan, terus ada 1 pasangan juga, terus banyak banget sih sebenarnya. Cuman mereka baik. Dari Tabanan, Bali, Indonesia, kami laporkan hasil investigasi misteri kami bersama Erik si Dokter Hantu, ghost photographer Dika Ensa, horror explorer spesialis Charlie Lesi, dan psychic investigator Sasha Feruska. Inilah episode untuk diingat sepanjang masa, Istana Hantu Pi Bedugul, Bali. Sekarang di belakang aku, pas di sini ada perempuan, tapi dia baik sih. Aku cuma mau minta izin. Sebentar, nggak apa-apa. Mystery Seekers, Anda sedang menyaksikan episode mencekam hasil investigasi dan pembuktian kami terhadap sebuah lokasi paling disegani para pencari fakta misteri. Suatu lokasi di Pulau Dewata, habitat para naga dari Hayangan, Hotel Pi Bedugul, Bali. Mystery Seekers, malam hari ini gue Erik si Dokter Hantu bersama kabar misteri. Kita sudah ada di Pulau Dewata, di Bali. Dan tepat di belakang gue saat ini ada satu hotel yang udah terkenal akan keangkerannya. Ada hotel yang sudah ketahuan dimanapun bahwa ini adalah The Ghost Palace Hotel. Gue ada di Pi Bedugul, Bali, Mystery Seekers. Dan gue gak sendirian untuk mengungkap rahasia apa yang ada di dalam hotel ini. Ayo kita lihat teman-teman yang lain. Halo guys, halo. Halo brother. Hai. Extreme Explorer dan ada Sasha. Halo, ghost photographer. Oke. Jadi teman-teman, kita udah ada di Bali dan kita juga udah disambut sama Sasha ada di sini untuk bersama-sama kita. Say hi ke Mystery Seekers dong. Hai. Oke, jadi Mystery Seekers, malam ini kita udah ada di Bali. Dan hotel yang ada di belakang kita saat ini adalah salah satu hotel yang paling menyeramkan. Bukan cuma se-Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia kayaknya ini pasti masuk listnya. Iya betul. Jadi internasional tahu tempat ini dengan sebutan Ghost Palace Hotel. Sadap. Gila itu hotel. Istananya makhluk halus, istananya makhluk tak kasat mata. Tapi malam hari ini Mystery Seekers, gue nggak sendirian, gue ditemenin sama ada Dika, ghost photographer. Oke, dan juga ada Extreme Explorer kita, Charlie Lesi. Halo guys. Gue udah gak sabar. Udah gak sabar. Dan spesial untuk hari ini kita udah ada bintang tamu juga, seorang indigo, seorang spiritualis yang tergabung dalam satu wadah bernama The Bali Bible. Ya, Benar Sasha? Iya. Sasha Feruska teman-teman. Jadi malam ini kita langsung tanya aja ya. Di belakang kita itu sudah banyak yang melambai-lambaikan tangan. Wow. Kita lihat dulu ya.
Dear spirit guides, goddess, come to this card clear without any manipulations, without any lie, without any liars. Nah, aku bicara seperti ini karena mereka bahasanya campur-campur. So, apakah kalian senang aku dan teman-teman aku dari Ghost Rangers ini datang ke sini? Yes. Oke. Jadi Mystery Seekers, apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini adalah pertama, gue akan mengutus Sasha dan Brojun sebagai V-Ranger untuk masuk ke dalam, dan the place is yours, tempatnya untuk Sasha. Brojun akan cover, dan mungkin nanti apapun yang bisa kalian dapatkan di sana, Sasha, putuskan satu titik yang bisa kira-kira kita lakukan interaksi melalui teknologi yang kita punya juga. Oke. Jadi, well, tempatnya berapa lama waktunya Sasha yang lebih tahu untuk hal itu. Nanti setelah Sasha menentukan satu titik, kita akan coba untuk expose lebih dalam lagi menggunakan teknologi dan juga foto dari ghost photographer kita. Oke. Gue akan kasih Charlie Lacey nantinya akan menggunakan ghost detector juga untuk kelilingin, karena tempat ini besar banget. Besar banget tempat ini. Dan ya, itu adalah jatah dari Charlie Lacey untuk keliling malam hari ini. Oke. Nggak usah lama-lama lagi. Atau Sasha ada yang mau perlu satu kartu lagi untuk dibuka atau apa? Sebagai permulaan, sebenarnya aku ngeliat di sini ada kamu, anak kecil dari tadi ngikutin aku. Yes. Umurnya 4 tahun, dia berada di sini. Jadi dia mau ikut sama kita. Aku sekalian ajak mediasi. Jadi nanti mediasi aku ini yang bakal nunjukin ke kalian bahwa apa yang aku sudah perlihatkan di kartu mungkin bisa masuk ke temen aku yang sebagai mediasi itu atau medium. Oke guys, so kalau kalian penasaran, ikutin terus. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nanti aku perlihatkan dan perkenalkan teman-teman aku. Lola, di sini ada anak kecil. Aku panggil Lola aja ya, tapi dia mau ikut kita. So let's go. Kalau di sini aku sudah ngerasain banyak sekali, cuman kita langsung masuk aja. Tapi di sini memang harus mereka harus Hi guys, it's okay. We're not going to disturb you. We come here for peace. Sorry. Aku sudah ngerasain lumayan banyak. Oke guys, ini lobby. Kita akan taruh canang dulu satu. Karena tadi disambut sama perempuan ya, aku juga nggak tahu mukanya seperti apa, cuman sopan aja. Aku taruh di sini satu. Permisi. Oke, kita masuk. Nggak bisa masuk. Oke guys, aku sih ngerasanya di sini ya. Ini mati lagi. Minta tolong apinya.
Aku ngerasa di sini ada sesuatu. Kalau aku bilang sorry ada yang lewat. Kalau aku bilang sesuatu, ini nggak boleh ngomong. Kalau aku bilang sesuatu, itu berarti makhluknya besar, kakinya seperti elang, badannya manusia, ininya atasnya seperti burung atau bertanduk seperti itu. Nah, di ruangan ini, hai guys, permisi ya, kita cek dulu ya. Dear spirit guides, come to this card clear without any manipulations, without any lie, without any liars. Apakah kamu di sini? Apakah kamu di sini? Kamu dengar suara-suara itu? Ya. Ada berapa orang di sini? 5 di dalam sini guys. Mau masuk? Yuk. Nggak lupa lagi. Sekarang di belakang aku, pas di sini ada perempuan. Tapi dia baik sih. Aku cuma mau minta izin. Sebentar, nggak apa-apa kan? Di sini mau masuk sebentar aja. Ya, oke. I don't really actually like the energy because, but anyway, ini agak bahaya. Jadi banyak keruntuhan. Tapi aku juga nggak tahu kenapa mereka suka banget nongkrongnya di sini. Is it okay if I come? Boleh nggak aku masuk? Kita tanya dulu ya guys, soalnya nggak sopan kan kalau mereka nggak mau. Oke, jadi di sini diterangkan bahwa 5 orang itu adalah family. Adalah family. Nah, mereka itu memang meninggal semua seperti dilihat di sini. Coba difokuskan, a family grief. Nggak apa-apa kan kalau aku ngomong guys? Nggak boleh. Oke, mereka cuman kasih kita waktu di sini 17 menit. Jadi kalau misalnya kamu bisa merasa, oke, mediasi aku sudah bisa mulai. Dia mau ngomong sebentar aja 17 menit. Oke. Dia cuma bisa ngerasain, mungkin tidak akan langsung berinteraksi, cuma dia akan merasakan seperti apa, mereka feelingnya tuh seperti apa. Ya. Sakit. Mereka cuma kasih kita waktu 13 menit di sini guys. Di lorong ini sudah banyak sekali. Ada yang merah, panjang rambutnya, ada yang kecil, semuanya, dan mereka nggak suka. Sasha Veruska, seorang wanita indigo berpengaruh di tanah Dewata ini, memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Sebelumnya wanita kelahiran Banten ini telah menunjukkan seperti apa aura mistis dan lelembut-lelembut yang menyambut kedatangannya. Juru kamera kami Bro Jun pun cukup banyak mengalami hal-hal misterius di sesi ini. Bisa dijelaskan lagi kenapa sakitnya? Tusuk. Ditusuk? Ya. Oke. Tapi kamu nggak apa-apa kan sekarang? Sakit. Sakit? Ya. Can I help you? Do you want me to help you? No? Why? I come here to be friends with you. Aku di sini untuk berteman sama kamu. Aku di sini nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu oke kan? Oke. Kamu sakit, kamu berapa orang di sini? 5 orang, semuanya di sini, tinggal di sini, baik-baik aja. Minta canang, mereka mau makan. Terima kasih, aku sudah boleh mampir ke sini ya. Ini aku kasih makanan. Ya. Oke, minta koreknya lagi.
Gak apa-apa ya sayang, kalau kalian sakit, nanti semua sakit itu akan berakhir dengan bahagia. Jadi kalian gak usah sedih. Kita di sini dan aku cuma mau bikin kalian nggak merasa sendirian. Bye guys. Aku boleh ke tempat yang lain ya. Ini makanannya. Hai. Yuk kita jalan aja. Hi everyone. Hai. Oke, di sini ada lagi. Cuman dia baik banget, bapak-bapak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa sekarang ngomongnya kayak anak kecil. Mungkin Lola ikut sama aku, jadi dia masuk di aku. Bapak, apa kabar? Minta canang lagi? Kenapa minta canang? Karena kalau di Bali itu kalau kita bertamu ke rumah orang kan kita mesti kasih oleh-oleh. Kita lihat dulu ya, beliau mau ngomong apa. Dear Spirit Guide, dear Spirit Guide. Oh my God. Okay. There's something wrong. Dear Spirit Guides, angels come to discard clearly without any manipulations, without any lie, without any liar. Show us. Do you hear? Are you here? Apakah kamu di sini? Maaf ya dengan kebroken Inggrisan aku. Ketika berinteraksi dengan mereka, mereka maunya memang aku bahasa Inggris, nggak tahu kenapa biasanya seperti itu. So we're gonna asking interaksi dengan mereka melalui kartu ini. Apa sih yang Bapak ini mau omongkan kepada kita? So Bapak untuk menunjukkan apakah Bapak di sini, silahkan di kartu ini. Tadi waktu gue ngikutin si Sasha dalam itu, pada saat dia sebutin di dalam itu sebelah kanan ya, masuk dalam kita sebelah kanan. Nah itu di situ dia sebutin ada satu makhluk di mana antara badannya manusia, terus kemudian kepalanya itu kayak burung. Oke. Nah itu sempet bikin gue, wah ini sesuatu yang lain ini gitu loh. Istilahnya kalau di tempat-tempat yang lain mungkin berbeda. Pergerakan Bapak ini tadi di sini tapi udah ke situ. Ikutin dia. Wah. Oke, dia minta. Permisi ya. Maaf tadi aku ketok-ketok. Guys, I'm sorry. Bapak, apakah kamu di sini? Bisa tunjukkan kepada teman-teman semua. I'm sorry. Yes, family grief lagi. Jadi memang di sini ada yang meninggal salah satunya, tapi ini adalah pasangan Bapak itu. Aku nggak tahu kenapa Bapak itu di situ, dan aku juga nggak tahu kenapa tadi aku ketok-ketok. Aku cuman spontanitis, di sini perempuan, di situ laki-laki. Oke, sorry. Jadi ada pesan di sini bahwa mereka di sini. Ada suara tadi bisa didengar. Jadi aku nggak tahu pasangannya, yang satu di sini, yang satu di situ, nggak tahu kenapa kepisah. Ada suara lagi, guys. Aku cuma jelasin, it's okay ya, it's fine, oke. Mereka nggak mau dijelasin kenapa, cuman memang mereka berdua saling mencintai. Oke, di sini mediasi aku mungkin bisa menjelaskan kenapa
family grief. Tapi dia sangat mencintai yang ini, cuman yang ini nggak bisa mencintai itu. Aku juga nggak tahu, mungkin ini kalau di spiritual ya, perbedaan jarak itu, ini masalah jarak. Tapi aku juga nggak tahu, bisa dijelaskan mungkin? Ada batas di antara kami. Ada batas ya. Bisa bersatu. Oke. Jadi pasangan ini berdua kemungkinan besar memang yang satu meninggal duluan, setelah itu lakinya meninggal duluan. Aku nggak tahu kenapa tadi aku ketok-ketok kaca. So mungkin kaca, mungkin silakan. Kecelakaan, dan ini mereka terpisah karena kita jelaskan nanti saja ya, karena aku dikasih waktu cuma 17 menit lagi di sini. So guys, kita langsung masuk aja ke dalam. Thank you. Yang lebih menegangkan lagi adalah pada saat dia mulai ke kiri. Nah di kiri itu pada saat dia mau menaruh kayak sajen gitu. Nah di situ tiba-tiba dia ada kayak kakek atau bapak tua itu berlari ke kiri. Nah itu dia langsung ngejar. Nah, saya juga ikut ngejar ke situ tuh. Nah dari situ juga ternyata pindah dari satu ruangan pindah ke ruangan sebelahnya, dan itu cukup menegangkan sebenarnya gitu kan. Saya juga sempat bolak-balik gitu kan ikutin si Sasha seperti apa, dan itu memang sangat menegangkan juga gitu loh. Mereka cuma kasih kita waktu 13 menit di sini guys. Di lorong ini sudah banyak sekali. Ada yang merah, panjang rambutnya, ada yang kecil, semuanya. Dan mereka nggak suka, kita harus menghormati mereka. Karena di sini ada angka 13 itu sial. Kita harus menghormati perbatasan-perbatasan yang mereka kasih ke kita. Dan timing-timing itu kita juga harus respect. Di sini kenapa aku jelasin seperti ini, karena kita harus berteman dengan mereka. Bukan berarti mereka menakuti kita itu karena mereka mau menakuti kita. Ada pesan-pesan tersendiri, mungkin mereka juga takut, dan mereka dengan keadaan mereka seperti itu, meninggalnya seperti itu, mereka cuma pengen tahu apakah mereka sudah meninggal atau belum. Itu saja sih, dan kita cuma bisa nyebut, hai teman-teman, kalian sudah tidak ada lagi di dunia ini, jadi kalian bisa pulang. Mungkin karena mereka itu kebingungan mencari jalan keluar, dan kebetulan tempat ini seperti kalau di dunia nyata itu adalah tempat penampungan, seperti tempat kalau misalnya mau liburan kan kita karantin dulu ya, seperti itu sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke alam sana. Karena mungkin mereka meninggalnya karena mereka juga tidak tahu, mungkin kecelakaan atau bunuh diri atau segala macam seperti itu. Makanya tugas kita sebagai Sixth Sense itu untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi teman-teman, saya minta mohon banget kalau misalnya teman-teman punya Sixth Sense seperti saya, kalian tuh tidak sendiri. Jadi kalian harus ngobrol sama mereka. Seperti kalian piara contoh anjing ya atau kucing itu. Kalau anjing juga kalau kalian galak atau gimana mereka akan gigit, tapi kalau misalnya kalian baik, ngomongnya sopan, halus, itu mereka nggak akan kenapa-napa. Nah di sini bukannya aku nggak mau langsung menelusuri ke dalam, cuman mereka cuman kasih waktu aku 13 menit di sini, which is ini akan makan waktu dari sini sampai sana udah 13 menit, dan kita harus respect guys, gitu, untuk menciptakan suasana yang harmonis untuk berteman dengan 3D. 3D is us, 3D is physical, 4D is them. 4D is 4 dimensions, which is their dimensions. Tapi itu tadi karena memang ternyata di situ ada dua makhluk, di mana sebelah kiri kakeknya, sebelah kanan itu ternyata juga mungkin kayak nenek-neneknya, itu kayak sepasang gitu. Nah dari situ ternyata juga ke kiri itu sebenarnya ada lorong. Nah si Sasha bilang dia mohon izin pamit untuk bisa masuk ke dalam, ternyata nggak boleh gitu. Jadi akhirnya hanya sebatas itu aja. Kemudian di situ ditaruh sajen gitu. Nah kemudian dia tiba-tiba keluar, balik lagi mau ke lorong yang ke kanan.
ternyata juga nggak boleh masuk. Dia balik, ternyata diarahkan ke keluar. Nah ternyata dari situ dia balik lagi ke kanan, itu kayak semacam ada kayak makhluk apa dia bilang gitu, kaget kan. Nah, dari situ dia berusaha lari lagi ke keluar. Nah keluar itu ternyata dia bawa ke satu titik di luar, di mana di situ lokasinya ternyata lebih kuat interaksinya dibandingkan dengan yang di dalam. Banyak kayak kerajaan seperti itu. Jadi kalau kalian pikir di dalam itu, sebenarnya di dalam itu adalah orang-orang dari kayak rusun-rusun gitu, kayak biasa aja, cuman yang lebih itu adalah di sini guys, sampai ke atas. Oke. Jadi Mystery Seekers, Anda tengah menyaksikan aksi tim Ghost Hunter kami saat melakukan pembuktian dan investigasi kisah mistis dan kepopuleran sebuah lokasi angker terbengkalai di Pulau Dewata, Hotel Pi Bedugul, Bali. Episode ini melibatkan Erik si dokter hantu, Dika Ensa, Charlie Lesi, dan wanita indigo Sasha Veruska. Proses investigasi kami di Pi Bedugul diawali oleh penelusuran Sasha Veruska dan Bro Jun, juru kamera kami. Banyak sekali cerita-cerita yang dikumpulkan Sasha dan Bro Jun hasil dari penelusuran mereka. Lalu bagaimana akhir dari investigasi Sasha dan Bro Jun di lokasi ini? Mystery Seekers, let's continue. minta canang lagi satu. Mereka cuma ngeliat seperti ini ya guys. Kalau mereka udah ngeliat seperti ini, aku sudah paham bahwa mereka nggak mau kita mereka tidak begitu agresif, karakternya sangat sopan. Kalau kalian bisa lihat, mungkin memang yang cuman serem cuman di kamar situ aja. Ada salah satu ruangan yang tadi aku ngomong itu, aku juga nggak tahu kenapa jadinya bentuknya seperti itu, padahal kalau di sini bentukannya seperti manusia biasa aja ya. Jadi aku akan taruh canang, maaf mati lagi, aku akan taruh makanan buat mereka biar mereka bisa berdamai dengan kita. Cuman mereka nggak mau kita langsung menjelajahi gitu. Kata mereka, kenapa kamu masuk ke sini? Terus aku bargain, aku kompromi sama mereka, kita cuma mau berteman, ya udah cuman sampai di sini aja, jangan masuk ke situ please. Dan di sini karena Bali bukan daerah aku dari Jakarta juga, jadi kita harus saling menghormati. So aku akan taruh di sini guys, karena di situ udah banyak sekali ngumpul, ada perempuan, ada anak kecil, ada yang lain, dan mukanya kurang bersahabat. Mereka senang, cuman karakter mereka kurang begitu bersahabat. Oke, so kita langsung lanjut ke daerah yang lain aja. Kita melewati tangga ini lagi, cuman boleh nggak masuk? Aku tanya boleh nggak kita masuk? Oke, di sini ada perempuan, guys, minta canangnya. Apakah kamu ada di sini? Apakah kamu perempuan? Yes. Itu tadi aku dengar ada suara teriakan ya. Kita dikasih waktu seperti aku bilang itu kok.
kamu ketika meninggal, saya tahu kamu mau menyampaikan pesan kepada keluarga kamu, cuman kamu nggak bisa, ya, karena di sini udah tertulis jelas bahwa ini perempuan mungkin meninggalnya mendadak dan dia tidak bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, pesan yang mau kamu sampaikan kepada orang tua kamu, bahwa perubahan buat kebaikan. Oke, aku akan sampaikan kepada orang tua kamu. Cinta Canang, kamu mau sampaikan apa lagi sama adik kamu? Great futures, masa depan adik kamu cemerlang. Oke, aku akan sampaikan. Kamu gak usah sedih lagi ya. Kamu mau bilang kamu cinta sama adik kamu, gak apa-apa. Tapi kamu tidak bisa nge-text sayang karena kamu sudah di beda dunia. Kamu sudah beda dunianya. Guys, sebenarnya aku berani tapi aku takut ya guys. Aku juga nggak tahu kenapa agak-agak kontradiksi kalau ngomong sama perempuan di sini. Mati. Ini makanannya. Boleh nggak aku masuk ke dalam? No, nggak marah guys. Kita nggak boleh masuk ke sini. Kita nggak boleh masuk ke sini. Bacaannya di sini tolong di zoom. Your prediction is always true. Kita harus menghormati beliau semua yang ada di sini. Nggak boleh kita masuk ke sini. So kita akan jelajahin yang lain lagi. Oh my god, aku pikir, oke, bisa. Aku tadi ngobrol, tapi apakah ada jalan lagi ke ruangan sebelah itu selain di sini? Digiring keluar dong sama mereka. Gimana nih? Mau lanjut nggak mediasi? Medium aku gimana? Gak apa-apa sih. Mau kemana? Sebelah kanan. Sini. Tapi mereka bilang tadi nggak boleh. Oh, naga. Guys, aku baru dengar tadi naga. Naga itu ada di luar. Sorry, ini ada naga ya. Bisa ikutin aku? Mungkin mau ngomong naganya, aku juga nggak tahu. Cuman ini ular. Ini nanti kita akan lihat ya maksudnya apa ya. Ini kadang-kadang kalau aku energinya terlalu banyak itu berarti memang energinya yang aku rasain di sebelah sini. Kita lihat yuk ada apa. Puput adalah mediasi aku. Puput, ini ada hubungannya sama kamu juga nih, karena beliau ini adalah Cinta Canang. Sorry guys. Ini benar-benar kalau energinya terlalu banyak kayak kadang-kadang enak ya sampai. Oke, abis ini langsung tentuin titiknya yang paling serem di mana ya? Oke. Ini. Di sini. Ya, saya bilang abis itu biar yang lain langsung
gantian. Karena udah 20 menit. Tuh. Oke. Mulai. Kita akan lihat titik yang paling terberat menurut aku itu adalah yang di sini. Yes. Kamu bisa di zoom ada apa di atas ini? Ini kalau kalian lihat adalah gate to heaven. Oke. So ini adalah gate ke 4D, pintu ke dimensions. Kalau kalian bisa lihat ini ada dewa dewa Siwa mempunyai kendaraan yaitu naga atau ular. Nah ini yang snake-nya itu. Nah ini menurut aku ini adalah yang paling banyak kayak kerajaan seperti itu. Jadi kalau kalian pikir di dalam itu sebenarnya di dalam itu adalah orang-orang dari kayak rusun-rusun gitu, kayak biasa aja, cuman yang lebih itu adalah di sini guys, sampai ke atas. Oke. Jadi nanti teman-teman akan tahu ada apa sih di sini. Stay tune. Mystery Seekers, proses investigasi dan pembuktian lewat metode supranatural usai dilakukan Sasha Veruska. Wanita indigo yang cukup berpengaruh di Bali dengan kemampuan visibility-nya yang mumpuni membekali kami. Yang paling menarik perhatian aku adalah justru di luar guys. Di luar ketika aku sedikit kemasukan seperti ular, ternyata di luar itu adalah patung pengawalnya dewa Siwa, yaitu naga yang setengah berbentuk ular. Ya, itu di sebelah sana. Jadi mungkin nanti kita akan ngecek untuk mediasi di sebelah sana karena tadi lumayan energinya berat buat aku, hampir kayak mau muntah gitu. Waduh, muntahnya bener-bener muntah yang kayak berat banget dari perut karena mereka nyerangnya kan ke ke cakra, ke sakral, ke solar plexus ini ya, di bagian perut gitu guys. Oke. Dan sekarang giliran solo explorer andalan kami, Charlie Levy, melakukan pembuktian dengan metode solo explore. Metode ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran kisah dan pantangan tak boleh masuk ke hotel ini seorang diri. Benarkah lelembut-lelembut di sarang naga ini berbahaya bagi para petualang solo? Oke, yang pertama gua setelah masuk nih sendirian itu sekujur tubuh gua merinding banget, dan gua menggunakan ghost detector tuh di titik-titik yang ditaruh apa sih makanannya dia ya? Channel. Iya. Dan itu kenceng banget cuy. Oke. Gue yakin ya mungkin banyak sosok yang lagi berkumpul di situ. Sampai gue tiba di tangga, tapi itu tangga kayu semua. Itu titik yang bener-bener bikin gue nggak tahu ya, selama gue terjun di dunia explorer kayaknya sih. Itu titik yang menurut gue paling serem nih di Bedugul. Oke. Gue naik ke atas, tiba-tiba senter gue mati. Panik. Cukup. Udah, jangan deketin gue lagi. Jangan deketin gue lagi. Ini kalian masih deketin gue. Gue udah mundur. Tolong. Men, jangan ngikutin gue. Oh my god.
Mystery Seekers, ini adalah episode lanjutan hasil eksplorasi tim kabar misteri di sebuah lokasi yang menyandang predikat terangker di Nusantara. Hotel megah berarsitektur khayangan, habitat para naga, Pi Bedugul, Bali. Anjir, gue terjebak men, gue nggak tahu di mana nih. Yaudah, cepet hati-hati men. Cukup. Udah jangan deketin gue lagi. Jangan deketin gue lagi. Ini kalian masih deketin gue. Gue udah mundur. Tolong. Men, jangan ngikutin gue. Oh my god. Pada episode sebelumnya, kami telah mengutus Sasha Veruska, seorang wanita indigo berpengaruh di Bali, dan juru kamera kami Bro Jun untuk melakukan penelusuran dan menceritakan fakta-fakta misteri dari penglihatan mata batin Sasha. Sekarang di belakang aku pas di sini ada perempuan. Tapi dia baik sih. Aku cuma mau minta izin. Sebentar, nggak apa-apa kan? Di sini mau masuk sebentar aja. Ya, oke. Ya, Hotel Pi Bedugul Bali adalah salah satu spot yang menyandang predikat tempat terbengkalai terangker di Nusantara. Bagaimana tidak, hotel ini telah 23 tahun berdiri sejak pertama kali dibangun tahun 1997 silam. Dan tak pernah ada aktivitas operasional yang sejatinya dilakukan usai membangun bangunan megah bernilai tak murah. Hotel ini malah meninggalkan segudang rekam jejak misteri. Memakan 5 hektar luas lahan lembah batunya nan indah, hotel ini tampak terkesan memang dibangun hanya untuk para lelembut lembah batu riti Tabanan, Bali. Perhatikan dan rasakan bagaimana hotel ini malah seolah aktif di malam hari. Gak apa-apa ya sayang, kalau kamu sakit, nanti semua sakit itu akan berakhir. Sebuah episode yang bagi kami adalah level baru dalam melakukan investigasi misteri dan eksklusif untuk Anda Mystery Seekers. Malam ini bersiaplah untuk tenggelam di dalam kegelapan Hotel Pi Bedugul Bali bersama kami, Erik si Dokter Hantu, Dika Ensa, dan Charlie Lesi dalam episode lanjutan Istana Hantu Pi Bedugul Bali bagian 2. Mystery Seekers, sangat menarik sejauh ini apa yang sudah kita dapatkan, tapi masih banyak misteri yang menyelimuti tempat yang ada di belakang kita saat ini. Charlie, Dika, Ya. tempatnya terlalu besar untuk kita lakukan penyelidikan sendiri-sendiri. Dan juga tadi kalau kata Sasha, di dalam itu banyak banget kehadiran entitas-entitas yang tak kasat mata. Di luar ada suatu kerajaan yang merupakan titik energi tertinggi yang harus kita buktikan keberadaannya. Jadi apa yang akan kita lakukan saat ini adalah gue akan utus Charlie Lesi untuk eksplor sendirian ke dalam hotel yang besar ini. Gue akan kasih ghost detector untuk lo bawa, buktikan keberadaan mereka menggunakan intuisi lo dan juga ghost detector yang ada di tangan lo nanti. Oke, siap. Kita akan buktikan bersama-sama melalui teknologi. Kita lihat SLS apa yang bisa didapat, spirit box, dan juga tentunya tangkapan kamera dari ghost photographer. Oke, Mystery Seekers, tetap ikuti kabar misteri. Oke guys, gua kesana ya.
Ya. Oke teman-teman, saatnya Charlie Lisi maju ke dalam, dimana hotel yang paling angker katanya. Oke, kalian bisa lihat Ghost Ranger was here. Yes, gue udah nggak sabar, gue mau lihat ada apa aja sebenarnya di sini. Oke, memang di sini serem banget teman-teman, dan gue udah ngerasain aura yang sangat besar banget di sini teman-teman. Merinding gue di sini asli. Ujung kepala sampai ujung kaki ini merinding parah gue men. Ya, gue bisa ngerasain di daerah sini nih. Gue yakin pasti ada sesuatu di sini teman-teman. Oke. Gue akan coba pakai ghost detector. Ya. Sebentar teman-teman. Halo. Gue mendengar ada sesuatu dari atas sini. Oke. Ini tadi dupa yang ditaruh oleh Sasha. Berarti di sekitaran sini nih banyak makhluk-makhluk teman-teman. Gue ngerasain di sini nih banyak hantunya nih men. Dan ini banyak banget asap. Ini asap dupa teman-teman. Wow. Oke. Ini ada dupa. Di sana ada dupa. Aduh, perut gue langsung gak enak cuy. Sumpah demi apapun. Begitu gue masuk sini, perut gue langsung gak enak men. Oh my god. Anjir. Gak salah, ini hotel paling angker di dunia nih. Indonesia, ya gak salah, ini hotel paling angker se-Indonesia teman-teman. Letaknya yang ada di atas bukit Pi Bedugul Bali. Gue akan coba ngelakuin ghost detector di sini dan di sana yang menjadi tempat ditaruhnya sajen oleh si Sasha teman-teman. Di sini nih pasti ada maksud, yang berarti di sini memang ada makhluk-makhluknya teman-teman. Oke, gue akan coba di sini pakai ghost detector. Gue akan cek apakah memang di sini sebagai titik yang menurut Sasha tuh benar-benar serem teman-teman. Oke, gue akan coba. Yes, benar di sini teman-teman. Oke, tadi gue ngerasain di sini nih ada sesuatu tiba-tiba menghilang. Oke, wow. Ada lagi teman-teman di sini. Oke, anjir merinding gue. Yes, ada di sini teman-teman. Oke, kalian bisa lihat jelas. Di sini kencang banget teman-teman. Gokil, gue nggak ngerti di sini sosoknya apa aja. Pokoknya Sasha taruh saja di sini itu ada maksud, yang artinya di sini banyak makhluk yang menetap di sini teman-teman. Oke, ini masih kencang anjir. Anjir kok gini ya? Wah gokil. Mati. Oke, menghilang. Oke, menghilang. Yes. Kalian bisa lihat. Ini kencang banget teman-teman. Oke. Hilang lagi. Oke, ternyata ada di sini teman-teman. Oke. Ya, biar kalian di sini aja. Jangan ngikutin gue, oke? Oke, gue akan coba di mana? Oh, di sini. Di sini nih. Oke. Gue akan coba di sini teman-teman. Yang tadi menjadi titik di mana si Sasha taruh sajennya teman-teman. Ini Ali masih ada. Oh shit. Oke. Kencang banget tadi teman-teman.
Yes. Oke. Oh shit man. Ini kenceng banget. Oke. Sasha bener. Di sini yang paling angker. Di sini banyak sosoknya teman-teman. Anjir. Oke, Sasha bener. Sip. Hilang. Oke, hilang. Ya. Hilang teman-teman. Gue nggak ngerti kenapa bisa hilang. Apakah makhluk itu tiba-tiba pindah lokasi atau emang ada di sini teman-teman. Wow. Cukup. Udah jangan deketin gue lagi. Jangan deketin gue lagi. Ini kalian masih deketin gue. Gue udah mundur. Tolong. Ah, men, jangan ngikutin gue. Gua setelah masuk nih sendirian, itu sekujur tubuh gua merinding banget, dan gua menggunakan ghost detector tuh di titik-titik yang ditaruh apa sih makanannya dia ya, Canang. iya, dan itu kenceng banget cuy. Gue yakin ya mungkin banyak sosok yang lagi berkumpul di situ. Mystery Seekers, Anda tengah menyaksikan episode lanjutan hasil eksplorasi dan pembuktian mitos angker kami di sebuah lokasi berpredikat bangunan terbengkalai terhoror di Nusantara, Hotel Pi Bedugul, Bali. Salah satu pantangan mengerikan yang berlaku di hotel yang tak berpenghuni sejak 23 tahun lalu ini, salah satunya adalah dilarang masuk seorang diri di malam hari untuk alasan apapun. Mitos pantangan inilah yang akan dibuktikan oleh solo explorer kami, Charlie Lesi. Oke. Ya, gue percaya kalian ada di sini. Yes, hilang lagi. Sorry tadi gue nyalahin layar dulu. Oke. Ah shit, ada lagi cuy di sini men. Kenceng banget anjir. Ya, oke gue merinding. Sip kita ngejauh. Kita ngejauh. Oke. Oh oke, di sini ada 2. Oh ada 3 teman-teman ternyata di sini. 1, 2, 3. Oke. Gue akan coba buat makhluk di sini. Coba lo interaksi dengan ghost detector yang gue pegang. Kalau memang ada, shit man. Oke. Ya. Oke, thank you. Ya, oke, cukup. Jangan menekan gue lagi di sini. Ini kenceng banget cuy. Anjir. Tiba-tiba ada angin dari sana teman-teman mengarah ke arah gua. Wow. Di sini nih kenceng nih. Apakah memang di sini ada 2 saja nih ya? Makanya kenceng banget nih di sini. Oke. Sip. Oke, gue cukup. Ada lagi cuy. Halo. Oke, cukup makhluk. Sosok yang ada di sini, oke. Cukup. Udah jangan deketin gue lagi. Ini kalian masih deketin gue. Gue udah mundur. Tolong. Ah, shit man, jangan ngikutin gue. Oh my god. Dia masih ngikutin gue. Oke. Oh, sip. Benar-benar memang ada sosok ya teman-teman. Oke, saatnya gue solo explore sendiri tanpa menggunakan ghost detector lagi, karena menurut gue menggunakan ghost detector adalah sesuatu yang membuat gue nggak konsentrasi men. Yang ada gue malah pikiran, atau yang ada gue malah nggak fokus eksplornya. Oke. Kepala gue udah mulai pening. Ya, sedikit pening teman-teman. Gue nggak tahu apakah energi gue diserap oleh makhluk yang ada di sini. Yes, Hotel Pi Bedugul. Hotel yang paling angker se-Indonesia teman-teman. Terkenal mungkin sampai mancanegara. Wow. Jujur gue nggak pede untuk ke depan sana, karena kalian tahu di sini gue melihat seperti ada pohon, tapi aneh banget pohonnya teman-teman. Wow. Oh my god. Itu ada pohon di depan, dan pohonnya itu menurut gue aneh banget teman-teman.
Anjir, kaget gue. Ini ada yang nongol seperti naga teman-teman. Sumpah gue merinding men di sini men. Wah, kenapa nyali gue bergetar di sini ya? Gue seakan-akan jadi pengecut men di sini men. Oh my god. Entah apa yang gue rasakan di sini. Dan di sini semak-semak belukar teman-teman. Di depan gue ini ada pohon, aneh banget bentuknya. Gue memandang ke sana tuh udah bener-bener kayak serem banget teman-teman. Oh my god. Oh shit man. Ya Tuhan. Di sini baunya nggak enak banget teman-teman. Di sini baunya nggak enak banget asli. Oke. Cukup ya, kayaknya sampai batas ini aja gue untuk majunya teman-teman. Semakin gue turun ke bawah, gue mencium bau yang sangat gak enak teman-teman. Oke, siap. Gue ke atas. Oke, thank you. Gue yakin di depan gue ada banyak sosok yang jagain gue di sini nih. Oke, thank you. Gue ke atas. Ke sini apa sini ya? Tapi kenapa gue ragu ke sini ya? Kenapa ya yang bikin gue ragu ke sini adalah temboknya tuh berubah jadi kayu teman-teman. Tuh, ini berubah jadi bangunan kayu. Dan gue penasaran. Dan gue kesini ngerasain sesuatu yang sangat energinya gede banget teman-teman. Oh my god. Ya Tuhan Yesus ya. Kok serem amat ya. Wah gokil nih hotel. Sumpah teman-teman. Oke, ini area balkon sepertinya. Astaga Tuhan Yesus. Gue ngedenger sesuatu di atas sini nih. Oh my god. Ini tergenang oleh air dan sangat dalam sepertinya. Tapi gue penasaran untuk ke sana teman-teman. Coba gue akan naik ke sini deh. Oh my god, semoga kuat. Oh my god. Kuat gak nih ya? Gue takut gak kuat cuy. Gak kuat gue jatuh ke bawah men. Habis lah gue. Ini kayu men. Oh shit men, kaget gue. Ini rubuh, gue jatuh ke bawah men. Oh my god. Oke. Gue gak bisa berkata-kata men. Dan setelah aku masuk hotel ini, perut gue jadi sakit. Gue gak tahu gue kenapa nih. Kayak ada orang lari. Halo. Oh my god. Tadi gue denger kayak ada orang lari teman-teman di belakang gue. Oh my god, ini gue kemana men? Gokil. Ini banyak banget lumpur. Kayaknya ini bekas banjir deh. Oh my god. Gak bisa kebuka men. Kayak gini ya dalamnya ya. Gila, ini lorong kemana nih? Kok kayak gua? Anjir, ini lorong kemana men? Wow. Semoga gua kagak nyasar ya.
Baunya mulai nggak enak di sini teman-teman. Anjay, sumpah. Lorong kemana nih? Gue masih penasaran dengan lorong ini nih, kemana nih arahnya nih. Gila, lumpur semua cuy. Oke, fix. Ini daerah paling serem yang pernah gue datengin, men. Oh my god. Lihat. Sepatu gue lumpurnya dalam banget cuy. Oh my god. Oh my god. Oke. Ini serem banget men di sini, men. Gue mendengar suara banyak banget di sini. Tuhan Yesus sih. Jaga beta Tuhan. Oh my god. Oh my god. Demi Tuhan. Di sini gue ngerasain banyak banget sesuatu keanehan. Dan ini serem banget teman-teman di sini nih. Yes, ini paling serem. Gue nggak tahu ini tangga bentuknya bisa seperti ini. Oh my god, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi teman-teman. Lumpurnya dalam banget coy. Oke, saat ini gue akan coba naik tangga ini. In the name of Jesus. Oke, gue nggak dengar suara men di sini men. Halo. Oh shit man. HP baterai gue mati anjir. Shit man, kagak nyala men. Oh my god, baterai gue mati men. Senter gue mati cuy. Anjay. Sisa lighting gue doang nih. Sisa lighting gue doang nih. Oh my god, senter gue mati men. Kagak nyala cuy. Gue ngedenger sesuatu di sana men. Halo. Oh my god, ini gelap men. Gue nggak bisa lihat apa-apa cuy. Wah, gue uji nyali di sini nih sendirian cuy. Gue harus kontak anak-anak. Safe zone, Erik, Dika, monitor. Gue harus kontak anak-anak dulu. Oke, lagi spirit box. Oke, kalian lanjut deh. Gue nggak tahu gue ada di mana ini. Yang jelas gue abis melewati lorong yang sangat panjang. Gue menemukan tangga yang isinya tangga kayu semua. Dan tiba-tiba senter gue mati total men. Gue sisa pakai lighting doang ini sumpah. Lighting gue gelap cuy. Anjir, gue terjebak men. Gue nggak tahu di mana ini. Ya udah, tetap hati-hati men. Kalau misalkan nggak memungkinkan balik aja ya. Oke, gue nanti spirit box. Oke, sepertinya gue udah cukup deh. Ini gue nggak tahu ada di mana. Gue akan kembali ke safe zone. Ya, oke, sampai ketemu. Mental luar biasa ditunjukkan Charlie Lacey di sesi solo explore-nya. Masuk seorang diri menjelajahi lorong dan labirin menyeramkan. Dan sekarang saatnya dokter hantu serta Dika si ghost photographer menjalankan tugas kami mengaudioviswalkan wujud-wujud para naga khayangan serta lelembut-lelembut khas Pulau Dewata yang bersemayam di hotel ini. Oke, jadi kita akan naik ke atas. Hari ini kita harus outdoor, man. Harus. Ya, yeah? Let's get something, bro. Oh my god, lihat. Mystery Seeker sama-sama kita lihat.
Dalam patung ini seperti ada sesuatu. Mystery Seekers, kini saatnya Anda menyaksikan hasil investigasi dan perburuan kami dalam mengungkap fakta serta wujud para astral ke dalam audio dan visual lewat metode Duo Explore saya dan Dika Ensa. Eksklusif untuk Anda Mystery Seekers dari Ghost Palace Hotel, hanya di Kabar Misteri. Oke, kalau kita lihat sekarang, tadi dikatakan ini merupakan gerbang, men. Dan lumayan menyeramkan sih tempatnya. Patung ular ya? Patung ular, men. Wow. Ini katanya tempat yang paling angker ya? Ya. Jadi bukan di dalam hotelnya, melainkan di luar. Ini patung naganya panjang banget, Mystery Seekers. Wow. Oke. Kita harus terus sampai paling atas, men. Dan saat ini kita napas aja. Mystery Seekers, gue bisa pastiin kalian hanya bisa dapat footage ini Hotel Pi Bedugul Bali hanya di Kabar Misteri. Gila, ini gede banget sih. Wow, ini lu sadar nggak kalau yang di sini patungnya lebih besar, Dika? Wow, Patung naganya ya? patung naganya lebih besar daripada yang di depan tadi. Ular kecil, di sini ular besar, dan di sini ular kecil lagi. Gue penasaran. Semakin naik ke atas memang semakin merinding. Wow. Mystery Seekers, hanya di Kabar Misteri. Kita ada di titik teratas dari Hotel Pi Bedugul Bali. Wow. Oke. Gue akan coba untuk pakai SLS kamera. Dika, ya? Lu boleh keliling foto-foto. Coba aja, nggak tahu lu dapet apa. Gue akan coba pakai SLS kamera. Kita bagi tugas aja ya. Lu keliling sana, gue keliling sini ya. Siap. Oke. Oh, ada satu bangunan di sini. What the? Oke. Apa itu? Kita lihat nggak ada apa-apa di sana ya, teman-teman ya. Tuh. Ada something di sini. Wow. Tuh.
gue bisa pastikan nggak ada manusia di sana, teman-teman. Ini apa? Apa itu? Wow. Begitu pula di dalam sana. Di dalam sana. Banyak banget. Ini dulu tempat persembahan atau apa? Oke. Gue akan coba untuk mungkin nanti berinteraksi di sekitaran dari patung ini. Karena pada saat gue di sini, gue merasakan ada energi yang kuat banget. Tuh. Ini panjang, men. Ini dia ular, men. Serius? Wah iya, men. Kayak ada penunggunya gitu, men. Iya. Dan itu kakinya ada, men. Ada kaki di sebelah. Gue nggak tahu, tapi nggak tahu kaki atau ekor kali yang bergerak-gerak. Karena di sini binatangnya pun aneh-aneh. Tapi ini jelas banget. Tuh. Oh my god, lihat. Mystery Seeker, sama-sama kita lihat. Dalam patung ini seperti ada sesuatu. Baik makhluk seperti ular maupun sosok seperti manusia ada di sana dong. Itu juga ada. Lihat. Banyak banget sih di sekitar sini. Mungkin akan menarik kalau kita lakukan gue teringat pas, spirit box di sini, men. Pas lu bilang di sini banyak banget. Gue punya teman orang Bali itu, dia bilang katanya malam ini malam Pararek. Apa ya bener-bener? Pararek Kanjen Kliwon. Pokoknya ada itunya dah. Ini jelas banget. Lihat. Pamapak Kanjeng Kliwon. Jadi tadi ada temen gua orang Bali, dia bilang, wah pas banget Dik lu explore malam ini, karena malam ini tuh katanya sehari sebelum hari Kanjeng Kliwon. Jadi ada di Bali itu namanya Pamapak Kanjeng Kliwon, yang dimana itu adalah hari partinya para magis atau para alam gaib. Oke, kalau gitu kita coba spirit box. Gue akan coba untuk coba di sini mungkin ya. Siapapun yang ada di tempat ini saat ini, interaksi melalui spirit box gue. Ada suara, men. Yang paling menarik, ada suara seperti suara kera, monyet, gue nggak tahu. Dan yang pasti bukan dari sekitar, karena emang itu hutan. Tapi gue yakin suaranya dari spirit box, gitu. Tapi yang buat gue merinding adalah sesaat sebelum kita selesaikan spirit box, ada suara anak kecil ketawa. Ketawanya itu kayak ketawa main-main, yang kayak main sama aku dong, kayak gitu loh, yang bukan ketawa menyeramkan, Meriang banget. tapi jadi merinding gitu loh. Ini kayak sekarang nih, kayak gini lagi nih dia nih, gitu, merinding banget. Pada saat sesi spirit box itu gue laksanakan, saat yang bersamaan Dika juga ambil foto-foto. Ketika Erik lagi spirit box, gue coba untuk memfoto semua spot yang ada di situ, dan gue fokusnya cuma hanya di tempat Erik spirit box. Nah, karena gue dengar suara kayak
anak kecil, terus kayak cewek ketawa ya sama pokoknya apa yang ada suara dari spirit box, gue itu ngerasa jadi gue kayak orang, gue diem karena gue takut gitu. Dan pada akhirnya apa yang gue foto itu secara random, gue mungkin 3 atau 4 penampakan gue dapet. Rasa takjub tak berhenti menjadi salah satu sikap kami dalam sesi duo explore ini. Kami takjub akan kemegahan dan gelapnya hotel ini dan juga takjub akan interaksi para astral di hotel legendaris ini. Salah satu yang membuat kami tercengang adalah terdeteksinya stickman hijau berbentuk ular di sepasang patung ikonik hotel ini, patung naga. Satu fakta lantas kami simpulkan bahwa lembut berbentuk naga memang eksis di sini. Well, Mystery Seekers, sesi duo explore mencekam ini berlanjut dan lagi-lagi eksklusif untuk Anda. Oke, kita akan mulai interaksi kita. Gue akan matiin pencahayaan. Oke, bro. Siapapun yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Semua penunggu dari Pi Bedugul Hotel, siapapun yang ada di tempat ini saat ini, interaksi melalui spirit box gue. Ada suara, men. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Iya. Enggak, gue nggak mau pergi sekarang. Gue mau tahu tentang tempat ini. Kenapa kamu usir saya? Dilanjut. Jangan dilanjut. Ada itu, men. Nggak tahu di situ ada apa tadi. Kenapa jangan dilanjut? Ini? Hari sakral. Ini? Kami. Ini sakral kami. Ini tempat sakral kalian. Ada lagu. Apa ini? Suara apa ya? Suara apa? Suara apa ini? Ini kayak suara ular, men. Kayak suara apa, ular? Ular. Ini tanah. Ini tanah kami. Oke, ini tanah kalian. Gue mau tahu tentang Hotel Pi Bedugul ini. Kenapa? Ada apa dengan hotel ini? Hotel ini sudah lama. Bangunan ini? Ya. Bangunan ini tidak layak berdiri, men. Ketawa. Siapa yang ketawa?
Bangunan ini tidak layak berdiri. Suara monyet nih. Merinding gue. Mystery Seekers, suara monyet jelas banget. Keluar dari spirit box tapi. Oke, bangunan ini kenapa? Gimana kalau bangunan ini dihancurkan? Apakah itu bisa? Biar? Biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja. Akan hancur biarkan saja, men. Biarkan saja Akan hancur sendiri. Akan seperti piramida. Ada yang ketawa, men. Merinding gua. Cewek. Anak kecil. Anak kecil gak sih? Kamu siapa? Ada anak kecil di sini? Merinding gue. Kita berdua dan gue merinding. Ini gue parah tuh. Udah hilang. Siaran radio ya? Radio. Statis radio. Ada anak kecil di sini? Mau bermain dengan kami? Halo. Anak kecil. Tadi ada yang ketawa, men. Cewek, men. Terus ada ketawa suara cewek, anak kecil itu. Oke, jadi Mystery Seekers, jelas kita saat ini ada di titik teratas dari Hotel Pi Bedugul. Sentrong. Iya, kita lagi ada di atas. Kita udah di atas ini udah mentok, men. Ini bagian atas dari Hotel Pi Bedugul. Dan sekarang juga waktu udah menunjukkan udah jam 2:30, men. Oke, gue dapet beberapa interaksi. Lu gimana? Bentar. Gue terangin lagi. Oh iya, men, kayak muka ini, men. Itu kayak muka. Siluet dari manapun nggak kayak gitu tadi. Lihat dong. Iya. Ini jelas banget, men. Coba. Ini jelas banget. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kalau di ya? night vision. Tapi kalau di kamera utama kelihatan kayak. Ada perbandingannya, men. Ini foto perbandingannya, men. Oke. Nah, ini nih, kalian lihat. Ini nggak ada. Ya itu normal nih kayak gini kan. Ini normal, pala naga ya. Yang sebelahnya. Merinding gue itu kayak nenek-nenek kayak apa sih kayak kepala ya? Kayak kepala itu. Muka nih. Siluetnya nggak mungkin kayak gitu dong. Iya bener. Ya udah. Coba kita balik dulu aja, men, kita ke apa namanya? Save the zone dulu. Kita tanya sambil lu analisa di jalan deh. Oke. Oke. Ayo kita turun dulu kalau gitu, men. Wow, sebuah pengalaman menakjubkan kami rasakan dalam sesi kolaborasi penggabungan peralatan pendeteksi hantu dan jepretan-jepretan Ghost Photo Blitz Dika. Eksklusif untuk Anda Mystery Seekers, berikut adalah kompilasi bentuk-bentuk lembut yang terdeteksi di SLS kamera. Sementara itu, wujud-wujud menyeramkan berhasil terjebak dalam sesi Ghost Photo Blitz Dika. Eksklusif untuk Anda, perhatikan foto-foto penampakan berikut ini. Pokoknya Mystery Seekers, itu tayangan kita spesial di Bali untuk hari ini. Kabar misteri bersama Sasha, Puput, Charlie Lesi, dan juga Dika si Ghost Fotografi. Terima kasih untuk teman-teman semua udah bersama Kabar Misteri pada malam hari ini. Kalian semua keren banget emang.
Alright. Thank you guys. Dulu dong kita. Oke, bro. Oke, kita akan kembali lagi ke hotel untuk istirahat karena sekarang udah pukul 4:30. Oke, so ayo kita pulang teman-teman. Terima kasih untuk malamnya. Mystery Seekers, saya Erik si Dr. Han. Kamar Misteri akan mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers, tuntas sudah 2 episode mencekam hasil pembuktian dan investigasi kami terhadap mitos serta predikat bangunan terbengkalai tersohor di Nusantara yang disandang Hotel P Bedugul, Bali. Berkat Tuhan, hingga episode ini ditayangkan, seluruh investigator dan kru kami selamat tak kurang satu apapun. Sasha Veruska yang sangat mengenal karakter lelembut setempat terpaksa harus melakukan ritual keselamatan kepada kami semua yang terlibat dalam pembuatan episode ini. Menurutnya, beberapa lelembut menempelkan karma buruk kepada kami malam itu. Well, Mystery Seekers, Erik Dr. Hantu melaporkan untuk Kabar Misteri.